Yuk kita simak dengan seksama paparan narasumber kita. Kami silahkan kepada Profesor Dr. Insinyur Hajah Dwiyati Puji Mulyani MP untuk memaparkan materinya. Dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Maaf, apakah suara saya bisa didengar? Sudah terdengar dengan jelas, Ibu. Baik. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan. Saya unjuk salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengurus sekolah SMA Pradita Dirgantara, maaf kalau salah ucap, belum hafal ini, dan kepala sekolah dan jajarannya, serta panitia webinar siang hari ini yang saya hormati juga, dan para peserta yang sudah join, mudah-mudahan nanti kita sharing ada manfaatnya, dan seluruh siswa yang join yang saya banggakan. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mencoba sharing dari pengalaman saya mempunyai industri CV Windra Mekar. Sesuai permintaan panitia, kami kasih judul atau mungkin saya share screen dulu. Sebentar. Kok mungkin belum dijadikan host Pak ya, kok saya coba share screen belum bisa, maaf. Harus jadi host dulu atau co-host? Host disable partisipan screen sharing, maaf. Minta dijadikan co-host atau host. Sudah Ibu, silahkan di-share screen. Terima kasih, ya. Apa sudah bisa dilihat? Sudah Ibu, sudah terlihat dengan jelas. Terima kasih. Seperti tadi judul sesuai yang diminta, potensi kekayaan alam Indonesia untuk memajukan industri jamu tradisional. Tadi sudah disebutkan biodata, mungkin ini sedikit saya untuk pendahuluan gitu. Saya lahir di Jogja dan cerita singkatnya sebetulnya tidak ada cita-cita menjadi profesor karena cita-cita saya waktu kecil adalah guru SD. Cuma waktu itu mungkin di SMP nilai saya agak menonjol sehingga guru SMP saya menganjurkan untuk masuk di SMA. Cerita singkatnya saya masuk di SMA 1 Teladan Yogyakarta. Dan ini saya pajang buku saya yang saya cetak paling belakang ini, Pengembala Itik Menjadi Profesor. Kenapa di depan siswa SMA ini saya kemukakan terlebih dahulu? Saya ingin mensupport atau memberikan gambaran bahwa seseorang mencapai puncak akademisi atau karier itu ternyata tidak hanya bisa dicapai oleh kalangan menengah ke atas. Saya yang kalangan petani, kemudian tukang angon bebek karena bantu orang tua waktu itu ternyata mengalir saja jadi profesor. Dan tadi disebutkan saya memimpin CV Windra Mekar, produk saya adalah produk penerapan hasil penelitian saya yang sudah saya teliti cukup lama berupa kapsul kunir putih dan esem. Esem itu nanti saya ceritakan
merupakan minuman instan rempah alami. Dan karena saya sebagai dosen di Universitas Mercu Buana Yogyakarta, memang ada tugas Tridharma perguruan tinggi termasuk penelitian dan publikasi. Hasil-hasil penelitian diseminarkan atau didesiminasi. Alhamdulillah walaupun tukang angon bebek kami sudah sampai Eropa. Antara lain di Paris, Berlin, Amsterdam, Italia, Switzerland, kemudian di negara tetangga kita, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Ini sebagai pendahuluan biar, maaf saya juga pede ngomongnya. Baik, rempah Indonesia saya kira kekayaan Indonesia sangat beragam, banyak sekali. Kalau saya saja penelitian selama ini baru sebatas kunir putih, kemudian menginjak ke temulawak, di Indonesia itu sangat banyak. Sehingga sangat terbuka lebar masyarakat Indonesia atau generasi penerus itu mengangkat rempah-rempah di Indonesia ini menjadi produk yang bermanfaat pada masyarakat secara umum. Di sini agar hasil panen itu optimal, budidaya dan penanganan pasca panennya juga harus tepat. Jadi maksudnya penanganan saat kita memanen rempah itu juga penting karena secara umum rempah-rempahan itu mudah mengalami kerusakan. Kemudian potensi rempah di Argomulyo, ini tadi belum saya sebut bahwa saya tinggal di Argomulyo, ikut suami gitu. Argomulyo, Sedayu, Bantul, tempat lahir Bapak Presiden Soeharto almarhum. Nah, di situ pernah ditulis oleh Koran Bernas, Argomulyo surga herbal dari Sedayu. Ya, saat itu memang kami sering dipandu atau sering dibina oleh pihak pemerintah yaitu kecamatan, sehingga kami sering ditinjau dan dipersilahkan untuk mengadakan pameran-pameran yang diadakan atau lewat jalur pemerintah kecamatan. Jadi misalnya mengadakan pameran di mall, itu kita diberi kesempatan dan gratis, itu alhamdulillah. Kemudian di sebelah kanan itu tertulis ciptakan kesempatan kerja di industri herbal kunir putih. Ya, dari masyarakat yang menganggur karena saat musim kemarau itu di tempat saya sawahnya tak ada hujan. Jadi kalau musim hujan memang petani giat untuk mengolah tanahnya ditanami, tetapi di musim kemarau itu maaf tanahnya bisa dikatakan kering atau kalau Jawa nelo gitu. Ya, rempah-rempah di Indonesia ini nanti didik atau para siswa ini bisa melihat di sekitar kalian atau belajar itu bisa juga dari buku atau bisa juga dari searching atau browsing. Itu ternyata memang luar biasa rempah-rempah kita. Kalau saya mencontohkan di depan rumah saya itu ada sirih merah, ada belimbing wuluh, kemudian katanya juga ada pohon sukun yang daun sukun itu juga ada manfaatnya dan lain sebagainya. Tentu ada tanaman kunir putih, ini banyak manfaatnya sehingga memang Indonesia kaya raya akan rempah dan perlu diangkat supaya kemanfaatannya itu efektif dan manfaat luas bagi kesehatan masyarakat Indonesia tercinta. Nah, di sini potensi herbal lokal, herbal yang dihasilkan dari tanah Indonesia itu sebetulnya sudah digunakan sejak nenek moyang. Terus terang kunir putih jenis mangga yang saya teliti ini karena memang saya penelitiannya kunir putih jenis mangga sehingga
saya nggak mencontohkan yang banyak rempah yang lain karena kebetulan saya tahu persis karena sudah meneliti sejak 2002 sampai saat ini. Saya penelitian yang terakhir kemarin ada 2 judul, kunir putih sebagai anti diabetes. Jadi yang diabetes 800 alhamdulillah proses berangsur-angsur menjadi normal. Yang sudah suntik insulin, alhamdulillah dokter mengatakan ini sudah bagus, nggak perlu suntik insulin lagi, misalnya seperti itu. Kemudian juga anti-aging. Jadi penelitian saya yang terakhir, 2 terakhir ini, yang anti-aging itu memang bisa membantu maaf awet muda gitu, kalau yang sudah tua awet tua bukan, awet muda gitu. Jadi maksudnya oksidasi di dalam tubuh itu dapat dihambat oleh antioksidan yang ada di dalam kunir putih jenis mangga. Nah, ini juga saya perlihatkan, kalau dilihat ini masyarakat panen gede-gede itu bangga, seneng, dan terus terang yang awalnya lahan kosong bisa nambah masukan atau income petani. Kalau gambar yang ini adalah kebun kunir putih saya yang kebetulan juga didukung oleh Bu Lurah, mantan Bu Lurah itu Bu Wito. Jadi udah Mbak silahkan ditanami, nggak usah nyewa. Nanti kalau ada hasilnya silahkan, kalau mau dibagi. Itu dukungan besar sekali menurut saya di industri kecil saya. Selain tadi juga mengupayakan pemanfaatan lahan kosong atau lahan tidur. Kemudian komponen fitokimia atau komponen bioaktif yang ada di dalam rempah-rempah, di sini kami contohkan tidak semuanya karena waktunya juga terbatas. Jadi di sini saya contohkan kunir putih yang kebetulan saya menelitinya. Bentuk produknya apa sebetulnya yang sudah saya produksi berupa minuman instan. Kemudian juga saya kembangkan sebetulnya tidak hanya kunir putih, tetapi ada instan jahe, secang, kencur, dan lain sebagainya. Kemudian komponen aktifnya apa? Antara lain adalah kurkumin, komponen fenolik yang kalau Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian sudah mengetahui, di dalam teh itu ada katekin, ada epigalokatekin, ini merupakan komponen fenol yang bagus, saya kira sudah umum diketahui. Nah, di dalam kunir putih ternyata ada juga. Ini saya teliti di S3 saya waktu itu tahun 2007 sampai 2010. Kemudian manfaatnya sebagai anti kanker, anti kolesterol, antibiotik, anti hepatotoksik, anti diabetes, dan masih banyak termasuk radang atau infeksi, termasuk di kondisi pandemi ini yang COVID sudah lama 2 bulan positif, ternyata minum kunir putih 7 hari atau 1 minggu terus negatif dan bisa bekerja seperti biasa. Kebetulan nakes atau tenaga kesehatan di Jakarta yang mengemukakan di Rumah Sakit Antasari. Nah, itu ternyata alhamdulillah temannya juga 1 minggu terus negatif. Kemudian ada jahe, ada secang, ada pala gitu ya, dan banyak lagi sebetulnya. Ini saya kemukakan kunir putih. Jadi saya kenalkan kalau ada adik-adik yang belum tahu kunir putih yang dimaksud seperti apa toh gitu ya. Jadi di dalam slide ini saya kemukakan kunir putih jenis mangga atau dalam bahasa Latin curcuma mangga. Curcuma mangga ini kalau dipatahkan atau diiris kemudian aromanya mangga. Orang awam mengatakan, Ibu, ini berapa proporsi mangga yang ditambahkan gitu. Tidak ditambahi mangga. Tetapi memang spesifikasinya itu punya aroma mangga. Kemudian ada juga yang tanya, Ibu, ini ditanam di bawah pohon mangga ya?
kok aromanya mangga, tidak juga. Dan sejak dulu kala itu digunakan untuk lalapan di rumah makan Sarinande Palembang. Rumah makan termasuk besar di Palembang itu juga disediakan lalapan kunir putih jenis mangga bersama lalapan-lalapan yang lain. Bisa di-searching di internet juga. Nah, manfaatnya apa? Kunir putih ini ternyata mengandung atau menunjukkan aktivitas antioksidan yang tinggi, mampu mencegah oksidasi. Kemudian mengandung polifenol, contohnya kurkumin yang bisa digunakan sebagai anti peradangan. Juga kelebihan yang luar biasa di kunir putih jenis mangga ini adalah mengandung ribosom enacting protein. Di sini mampu menonaktifkan perkembangan sel kanker, kista, atau tumor. Jadi sudah terbukti banyak, misalnya ada benjolan payudara 2, yang satu kecil, yang satu agak besar misalnya. Ini rutin minum ulang sekali. Ternyata 1 bulan atau 2 bulan itu yang kecil tadi semakin kecil. Kemudian yang besar semakin kecil, minum selanjutnya yang kecil hilang, yang besar menjadi kecil, dan akhirnya hilang, tapi memang harus telaten. Jadi minum herbal itu tidak bisa sehari 2 hari terus sembuh, tetapi progres kesehatannya itu kelihatan. Atau misalnya 1 bulan diabetes, 1 bulan itu dari 300 turun jadi 260. Bulan kedua jadi 200 dan seterusnya, itu lama-kelamaan normal. Selain menonaktifkan perkembangan sel kanker, bisa merontokkan sel kanker. Jadi merontokkan sel kanker ini ada yang kanker kulit, rutin minum karena mantap, mungkin awalnya gatel-gatel, kok nggak gatel-gatel gitu, terus dilanjutkan, ternyata nanti yang ada benjolan di kulit itu mengering terus, ngeletek gitu, atau rontok. Kemudian memblokir pertumbuhan sel kanker. Ini juga ternyata bisa menghambat pengembangan sel kanker. Misalnya ada yang akan operasi, kemudian minum kunir putih. Ternyata dilihat dari alat kesehatan mungkin tidak, saya gambarkan misalnya bisul mau mecah itu kan agak panteng gitu ya. Tetapi kalau bisul sudah diobati atau ditambah herbal gitu, kadang alum atau layu. Kondisi alum atau layu ini mungkin kalau dilihat dari kesehatan, dari alat kesehatan, ini nggak berkembang pesat, nggak perlu dioperasi, jadi nggak jadi dioperasi, dan lama-kelamaan hilang. Bahkan yang misalnya stadium 2, stadium 3, mau rutin dan pola makan dijaga, itu ternyata bisa bersih dari sel kanker secara medis. Maksudnya tidak hanya ngarang bahwa aku sudah sembuh kok gitu, bukan, tetapi secara medis tes CA-nya memang normal. Kemudian manfaat kunir putih jenis mangga itu apa? Bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi ada orang serumah yang minum kunir terus karena ada benjolan payudara, yang lain anggotanya itu anggota di rumah tersebut pada kena flu, yang minum kunir putih alhamdulillah tidak flu. Bu, saya tidak flu padahal orang serumah flu. Jadi daya tahan tubuh bagus. Termasuk COVID ini. Jadi ada yang suami yang kena COVID positif, kemudian suaminya tadi ngirimi hasil tes antigen dari istrinya negatif, karena selama ini istrinya itu minum kunir karena ada miom. Jadi tujuannya untuk mioma gitu di rahim, tetapi ternyata memang menunjukkan daya tahan tubuh yang bagus. Kemudian bisa mencegah dan mengobati kanker. Kanker apa saja selama ini termasuk kanker getah bening itu membaik. Kanker prostat yang PSA-nya sampai 130 alhamdulillah menjadi normal, tapi butuh waktu gitu. Kemudian peradangan, ada mah, ambeien atau amandel, peradangan seperti ini ternyata bisa dinormalkan atau bisa membantu menormalkan radang. Kemudian penyakit yang berhubungan dengan lemak seperti darah tinggi, stroke,
kolesterol, asam urat ini juga bisa normal. Bahkan kolesterol yang kata dokter itu super, ini Pak Mujiono dari Kodim Bantul waktu itu kolesterol itu sampai 500 atau trigliseridnya sampai 550. Saya agak lupa tapi tinggi. Wah, ini super kata dokternya. Ternyata setelah minum kunir putih alhamdulillah sekarang normal, bahkan tidak keberatan kalau ada tetangga titip beli gitu terus membelikan atau menjadi laskar kunir putih. Ini salah satu atau dua dari hasil penelitian saya yang alhamdulillah bisa publikasi di jurnal internasional Helion. Waktu itu memang masuk Scopus Q1. Saya belum ngecek sekarang ini masih tetap Q1 atau berubah atau berubah karena memang tiap jurnal itu tidak mesti stabil kecuali memang bagus terus itu mungkin Q1 terus gitu. Kemudian Ajab ini diabetes, tentang diabetes ini juga alhamdulillah di jurnal tapi Q-nya agak banyak bukan Q1 atau Q2. Ini saya ingin menunjukkan bahwa memang saya bilang diabetes bisa normal. Memang di dalam penelitian ini menggunakan tikus percobaan yang diinduksi menjadi gula tinggi, kemudian ditambah atau diberi pakan kunir putih, alhamdulillah gulanya mendekati normal atau menjadi normal. Jadi memang terbukti secara ilmiah komponen aktif di dalam kunir putih jenis mangga ini mampu membantu menormalkan diabetes. Nah, ini saya kepingin cerita secara singkat bahwa memang saya punya kebun kunir putih. Kenapa punya kebun sendiri? Karena harapannya seperti mata kuliah di tempat saya ada perancangan unit pengolahan itu harus continue bahan dasarnya. Jadi supaya continue saya nanam sendiri, supaya homogen kualitasnya saya nanam sendiri. Karena belakangan memang permintaan selama pandemi ini meningkat sehingga kami juga kerjasama dengan kelompok tani sekitar atau masyarakat sekitar yang ada lahan kosong atau lahan tidur ditanami kunir putih jenis mangga. Kemudian saya tulis di sini aman, memang karena digunakan untuk lalapan, di maem mentah juga menyehatkan, sehingga insya Allah aman, tidak ada efek negatifnya. Kemudian diinovasi menjadi hasil olah, karena memang jurusan saya atau program studi saya itu teknologi hasil pengolahan gitu ya, teknologi hasil pertanian, sehingga layak kalau kunir putih yang aromanya mangga, aromanya pangan tadi saya buat produk. Memang penelitian saya dari 2002 itu ada yang saya buat produk menjadi bubuk instan, menjadi sirup, menjadi tablet effervescent, menjadi biskuit, berbagai macam hasil olahan. Dan yang sudah saya produksi ini esem, ini sudah ada PIRT, kemudian yang kapsul kunir putih atau suplemen sebetulnya jamu biasa, tapi orang karena banyak yang membaik kalau ke tempat saya maaf ini mau mencari Bu Dokter gitu, saya ya agak sulit menjelaskan kalau ke masyarakat umum beda antara dokter sama dokter gitu. Kalau dokter itu nyontek, kalau dokter tidak mesti, gak beda. Kalau dokternya itu dari kedokteran itu memang bisa nyontek. Kalau saya enggak. Nah, waktu itu memang ada seorang anak bersama ibunya sudah sepuh. Ini kakinya yang satu pakai sandal jepit, yang satunya di tas dikasih kresek karena sakit. Dia cerita bahwa awalnya ada ganglion dioperasi kok malah muncul di kaki,
di jempol kaki itu muncul 2 benjolan yang pokoknya mau ketemu Bu Dokter, mau minta diperiksa. Saya ya gimana menjelaskannya karena saya bukan dokter. Terus saya bilang, ini memang ada kunir putih. Kalau Simbah itu mantep, monggo. Kalau mau diunjuk mudah-mudahan cepat mengecil. Saya cuma begitu. Jadi dengan diolah dan dibuat suatu industri yang memberdayakan masyarakat sekitar di kondisi pandemi ini bisa membantu walaupun kecil gitu, membantu kesehatan masyarakat. Yang kedua, secara ekonomi juga membantu memulihkan, tetapi ya kecil gitu ya. Tetapi kalau setiap dusun atau setiap desa atau kelurahan gitu aja ada industri seperti industri saya, pasti Indonesia itu akan mulya gitu, akan lebih berkembang, akan lebih sejahtera. Karena apa? Yang industri kecil saya aja bisa melibatkan banyak masyarakat, bisa sampai yang tercatat itu sekitar 106 itu masyarakat di RT sekitar saya. Apalagi kalau itu banyak industri yang ada di wilayah Indonesia ini, karena memang rempah-rempah Indonesia itu banyak jenisnya. Jadi sangat memungkinkan mengangkat rempah satu di dusun satu atau di desa satu atau kelurahan, yang lain mengangkat yang lain, pasti Indonesia akan lebih sejahtera gitu. Tentu hal ini minta didukung perizinan juga lancar gitu. Jadi ini yang secara ekonomi karena memang berbahan dasar lokal sehingga tidak harus impor, pastinya selama pandemi pun bisa dijalankan karena tidak bergantung dari negara lain. Dan masyarakat juga bisa bekerja sesuai protokol kesehatan karena tidak ada dari luar kota. Jadi bismillah aman-aman saja gitu. Baik, ini saya gambarkan minuman instan biar adik-adik siswa ini punya gambaran bagaimana toh membuat minuman instan. Tidak sulit kalau tidak pandemi seperti ini, mungkin saya sampai di beberapa daerah yang memang memberi kesempatan saya bicara, misalnya itu bisa juga dipraktekkan. Saya sampai Lubuk Linggo, Musirawas misalnya, itu karena diundang oleh Bu Bupati Musirawas, kemudian sampai ke Blora, sampai ke Semarang waktu itu yang ngundang Ibu Kepala BPN Jawa Tengah misalnya dan lain sebagainya, itu pastinya bisa lebih jelas, tetapi mudah-mudahan sebagai gambaran ini saya tunjukkan diagram alir pembuatan minuman instan. Jadi tidak sulit, intinya sebetulnya dilakukan ekstraksi atau diperas gitu, sarinya itu ditambah gula kemudian dimasak. Alat masaknya juga sederhana karena ini industri kecil. Kemudian kristalisasi suhu rendah, maksudnya setelah kental kemudian dikecilkan apinya, tetap diaduk, jadilah bubuk instan. Ini gambar ini alumni di Mercu Buana yang membantu menjadi laskar juga sampai saat ini, bahkan ibunya sekarang membantu mengantar kunir putih bagi tetangga atau di daerah sekitarnya. Kemudian ini putrinya dari alumni, kalau nggak gitu dari Bangka, ini menikmati instan temulawak ditambah susu, ditambahkan pada susu. Dan anak-anak suka lah. Ini maksud saya edukasi minum jamu kepada generasi penerus, karena kita tahu persis minum jamu itu menyehatkan sejak nenek moyang dulu. Sehingga perlu digerakkan atau diedukasi adik-adik atau generasi penerus, generasi muda untuk minum jamu dengan ini minum jamu yang manis. Maksudnya dikenalkan temulawaknya manis, kemudian kencurnya manis lah. Kalau anak-anak waktu saya kecil itu kalau nggak mau makan kan diajak ke pasar beli jamu yang karena tahu pahit harus dipaksakan minumnya, dan
nangis. Ya, kalau minum jamu nangis pastinya di pikirannya nggak mau karena pahit, nggak mau karena ini, karena itu, dan nangis gitulah. Ini sebetulnya enak rasanya gitu. Jadi jamu temulawak khas temulawak, kencur khas kencur, tapi memang sudah dipadu dengan gula. Tentu saja kalau ada penderita diabetes juga nggak begitu cocok untuk minum minum apa instan yang ada gulanya. Nah, dari panitia meminta analisis ekonomi gitu, tapi ini analisis ekonomi yang garis besar maaf, global. Jadi bukan sampai detail gitu. Jadi kalau kami menggunakan setengah kilo kunir putih, kemudian ada gula pasir, tenaga kerja, bahan bakar, kira-kira dalam setengah kilo kunir putih dengan gula pasir 1,5 kilo itu menghasilkan total biayanya 50.000. Dan kami jual satu kemasan tadi isi 100 gram itu 10.000. Kalau 1,5 kilo rendemennya jadi 14 kemasan, ini anggap aja laku 140.000. Kalau 140.000 ya garis besarnya nanti dikurangi 50.000, ternyata keuntungan itu 64%. Tapi adik-adik juga tahu orang menjual, memasarkan itu tidak mudah gitu. Jadi pemasaran itu butuh energi juga dan butuh mental yang kuat gitu. Karena kalau menawarkan terus udah punya obat banyak, udah punya, nanti kalau kalian tidak semangat atau mentalnya nggak kuat, nggak mau, nggak laku gitu ya. Padahal itu perjalanan untuk mental kita menjadi kuat gitu. Jadi gambarannya seperti itu untuk analisis ekonomi, tetapi sebetulnya ada invest alat ya. Alatnya wajan sebetulnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu pengeluaran tidak terlalu banyak, tetapi tetap ada ausnya. Mungkin gambarannya segitu aja. Kemudian kapsul kunir putih secara sekilas memang di sini ada pengeringan dan setelah dilakukan pengeringan, penggilingan, tapi di produk saya itu memang ada proses ekstraksi. Jadi memang ada yang kapsul hanya dilakukan bubuk dimasukkan di dalam kapsul, tetapi di tempat saya ada proses ekstraksi yang ekstraksinya nanti ada fillernya adalah kunir putihnya sendiri. Jadi tidak ada bahan kimia dari luar. Jadi di sini dikemukakan antioksidannya sampai 85%. Jadi ini cukup tinggi. Ini karena mungkin waktunya agak terbatas sehingga saya agak cepat. Ini di UMKM Herbal di kondisi pandemi memang prospek sekali membantu kesehatan masyarakat. Sampai-sampai banyak donatur pesen kunir putih saya untuk dikirim di rumah sakit akademik di Gajah Mada. Dikirim ke Fakultas Kedokteran, dikirim ke garda-garda depan, bahkan FOI Food Bank of Indonesia itu Pak pesen sampai tinggi akan dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Nah, itu. Jadi ini bisa membantu komorbid COVID-19, contohnya diabetes, kolesterol, trigliserid tinggi, ini akan menjadi normal sehingga kalau normal, alhamdulillah tidak rentan dengan COVID. Ya, ini gambaran CV Mitra Mekar yang tadi saya kemukakan pekerjaannya cukup banyak. Ini pemberdayaan masyarakat sekitar. Jadi simbah-simbah kalau dilihat di sini ini membantu karena di rumah juga nggak ngapa-ngapa, kemudian ngupas kunir itu tidak angkat junjung atau tidak berat, sambil omong-omong, sambil silaturahim dengan yang lain, yang awalnya nggak bisa tidur, alhamdulillah bisa tidur nyenyak karena capek ngupas gitu, atau karena ayam, karena
tentrem, udah dapat sangu, nanti bisa untuk nyangoni cucunya. Ini respon pengguna kunir putih. Jadi asam lambung yang tinggi ternyata membaik dengan kunir putih. Belakangan banyak sekali orang mengeluh asam lambung tinggi sampai pusing, keringat dingin, gemetar, dan vertigo. Itu katanya juga suatu ya mengeluh gitu, sakit gitu. Kemudian sakit tulang dan sendi ternyata ada yang membaik 2 minggu, tapi saya selalu bilang biar stabil silahkan, kalau mau ditambah waktunya. Kalau herbal itu biasanya 2 atau 3 bulan baru stabil normal. Kalau hanya sebentar nanti kena makanan yang harusnya dihindari nanti muncul lagi gitu. Kemudian kista hilang, kemudian adenomiosis juga menipis atau lama-kelamaan nanti membaik. Kemudian COVID positif menjadi negatif, ini cepat juga. Kemudian sakit darah atau darah yang cepat mengental itu bisa normal. Ini kelenjar getah bening membaik dan sakit batuk-batuk juga cepat membaik. Kronis membaik, hipertiroid yang biasanya di leher itu ada benjolan, baik benjolan dalam maupun yang menonjol keluar, itu alhamdulillah ada yang cocok dan mengecil hilang. Ini malah gula darah dan kolesterol, gula darahnya 163, kolesterolnya 400. Alhamdulillah kolesterol menjadi 96. Jadi alhamdulillah cocok. Kemudian secara umum kadang-kadang orang, nanti gimana kalau minum kunir putih terus di ginjal. Ternyata ini Pak Musawir ini minum sudah 10 tahun. Alhamdulillah dulu gemuk sekarang normal. Bisa dikatakan langsing atau normal. Dan alhamdulillah hasil check up ginjal juga bagus. Kreatin kurang dari 1, dulu trigliserid 412, sekarang normal. Alhamdulillah. Kemudian detak jantung menjadi normal. Hasil swab yang awalnya positif, ada yang sekelompok tenaga kesehatan, yang satu minum kunir putih terus, 3 atau 4 yang lainnya semuanya positif, yang minum kunir putih tadi negatif. Alhamdulillah. Kemudian bisa meningkatkan daya imun. Dan ini ada yang saya ceritakan tadi, 2 bulan positif, alhamdulillah minum kunir putih 1 minggu negatif. Ini contoh-contoh sariawan mudah sembuh dengan herbal termasuk kunir putih. Eksim yang anaknya katanya waktu itu dokter ahli kulit, ternyata bapaknya itu tidak sembuh-sembuh eksimnya, ketemu kunir putih terus kering. Ini amandel, kemudian batu ginjal, ganglion itu juga alhamdulillah berangsur-angsur normal. Ini mungkin slide-slide yang terakhir ini saya kemukakan kepada anak didik gitu atau siswa atau Bapak Ibu sekalian yang join di kesempatan kali ini. Maaf sebetulnya kalau saya offline itu kadang-kadang bawa buku ini untuk door prize, tetapi ini enggak memungkinkan, sehingga kalau memang Bapak Ibu atau anak-anak ini ada yang tertarik, nanti saya gratis ongkos kirim. Jadi khusus di webinar di SMA Pradita ini, Pradita Dirgantara ini, nanti saya kirimi, kalau pesan saya kirimi tanpa ongkos kirim gitu. Ini Penggembala IT menjadi profesor, cerita yang tidak berat, karena kalau ilmiah itu kadang-kadang anak-anak malas membaca, tapi ini cerita singkat saya waktu kecil, suka angon bebek, suka main cari ikan di parit-parit dan lain sebagainya. Kemudian lebih sehat dengan kunir putih ini juga yang mudah dipahami masyarakat luas. Beda dengan buku-buku saya teknologi pengolahan sayur buah, fisiologi pasca panen, ini memang dipakai untuk mahasiswa umumnya teknologi hasil pertanian atau SMK teknologi hasil pertanian yang pakai gitu. Baik, demikian, maaf kalau belandang waktunya. Terima kasih dan
Bapak Ibu kalau menanyakan, Ibu mau tanya nomor WA, saya memang terus terang monggo ini nomor WA saya, yang atas saya pegang, yang bawah adalah admin di TV Windra Mekar. Jadi nggak usah rikuh, walaupun maaf katanya kalau profesor itu sulit dihubungi, tidak. Saya profesor yang sudah tidak bisa naik pangkat lagi, sehingga inginnya hidup saya itu manfaat di masyarakat. Jadi saya mengabdi melalui Kunir Putih ini. Jadi kalau ada yang tanya, maaf ini orang tua saya kok ambayan, nanti akan saya jawab, misalnya seperti itu. Kemudian ada Instagram juga, dan secara umum monggo ada Facebook, yang ya medsos zaman sekarang ini saya juga ngikuti aja walaupun umurnya udah banyak gitu, tapi saya senang juga. Ada Facebook, ada email, ada Instagram, ada channel YouTube gitu, walaupun belum lama, mungkin baru 1 bulanan, tapi alhamdulillah sudah banyak teman juga lewat situ. Demikian, mohon maaf Bapak Ibu, adik-adik kalau ada kesalahan atau kurang berkenan apa yang telah saya sampaikan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan ada manfaatnya dan bisa menginspirasi pada adik-adik supaya belajar dengan tekun, belajar dengan jujur, dan patuh pada orang tua supaya cita-cita kalian lancar dicapainya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali dari Profesor Dwi Puji Mulyono. Nah, buat kalian yang tertarik dengan produknya, tadi sudah dikatakan gratis ongkir ya. Jadi tepuk tangan dulu buat gratis ongkir untuk SMA Pradita Dirgantara. Oke. Mbak moderator, mungkin sedikit revisi. Jadi bukan Mulyono tapi Mulyani ya. Jadi Dwiyati Puji Mulyani, kayaknya kuping saya mendengar Mulyono gitu. Biar bener aja. Terima kasih. Mohon maaf Ibu, ya saya apa-apa ya. Untuk Profesor Dwiyati Puji Mulyani, nggih, ngoten nggih Bu. Betul. Terima kasih. Terima kasih. Nggih. Jadi buat kalian yang mau pesen, tadi ada esem, ada kunir putih ya, mungkin kalian berminat. Nah itu gratis ongkir, silahkan langsung chat WA yang tertera tadi dan juga Instagramnya. Nah demikianlah tadi paparan dari narasumber kita. Nah silakan nih buat Ananda yang baik di auditorium atau di Zoom yang ada pertanyaan untuk Profesor Dwiyati Puji Mulyani. Yang ingin bertanya silahkan yang di auditorium untuk mengangkat tangan, dan sedangkan yang di Zoom boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oke, mungkin kita beralih ke auditorium dulu ya. Silakan bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Salma dari kelas 12E. Mohon izin bertanya Ibu, tadi disebutkan kalau kunir putih ini bisa dikonsumsi langsung juga kayak yang di lalapan salah satu restoran di Palembang. Nah, ada perbedaan nggak Bu, khasiat yang didapat antara mengkonsumsi langsung dengan yang sudah diolah? Kalau ada, mengapa, dan kalau tidak, mengapa? Terima kasih. Mau Terima langsung kasih Mbak. untuk Ananda Salma. Ibu Dwiyati, ini pertanyaannya dijawab langsung atau ditampung dahulu? Saya nderek atau saya jawab langsung aja biar tidak lupa ya. Oke, siap Ibu. Silahkan dijawab pertanyaan dari Ananda Salma. Terima kasih Mbak Salma dari kelas 12E ini menanyakan bagusan yang mana kualitasnya antara yang dikonsumsi langsung dengan yang diolah.
Jadi menurut saya semua bagus. Dari nenek moyang kita mentah juga bagus. Tetapi yang diolah juga bagus karena pastinya pengolahannya juga mengendalikan kerusakan yang ada. Kebetulan saya dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian atau dari pengolahan, sehingga mengupayakan supaya bioaktif yang ada di dalamnya itu tidak banyak kerusakan. Dan terus terang antara mentah sama yang sudah diolah, praktis penggunaannya kalau sudah diolah berupa kapsul tadi. Jadi bisa digambarkan kalau misalnya untuk jamu itu kan harus diparut, diperes, diunjuk atau diminum. Kalau yang pakai pegawai bank, pagi marut, meres, minum, nanti istirahat di kantor, di ke belakang marut, meres, dan seterusnya itu kan ribet, tidak praktis. Tapi kalau pakai yang kapsul kunir putih ini taruh di tas praktis. Bahkan wakil dekan saya itu di mejanya juga ada kunir putihnya karena mantap untuk kesehatan atau untuk daya tahan tubuh walaupun tidak sakit. Jadi sama-sama baik Mbak Salma, dan keuntungan lebih praktis kalau wujudnya itu berupa kapsul yang sudah ada di dalam botol. Gitu. Semuanya bagus sebetulnya. Kalau saya bicara di Kulon Progo, di daerah Kokap itu saya silahkan simbah bedol kunir putih parut. Nggak usah beli kapsul kunir putih, saya bilang gitu. Karena kondisinya juga kasihan. Di sekitarnya banyak, tinggal ambil dan simbahnya cuma di rumah. Tidak aktivitas seperti Bapak Ibu yang mungkin sehari aja kadang-kadang harusnya udah pulang belum selesai halus lembur misalnya. Itu Mbak Salma, terima kasih. Terima kasih Ibu Dwiyati Puji Mulyani. Jadi tidak ada perbedaan ya Bu, hanya dalam kemasannya aja yang berbeda ya. Kepraktisannya aja ya Bu ya. Terima kasih. Selanjutnya mungkin dari auditorium ada yang ingin bertanya lagi. Oke, saya mendapat satu siswa. Tepuk tangan dulu buat penanya kita hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeviko dari kelas 12A. Pertanyaan untuk Ibu, ini kalau menurut Ibu sendiri, apakah ada perencanaan untuk perluasan dari marketing produk Ibu sendiri? Jadi apakah misalnya kami dari SMA Pradita juga ingin memproduksi produk yang sama dan bisa menerapkan metode yang sama di sini. Untuk menurut Ibu sendiri bagaimana, Bu? Baik, langsung saya jawab. Mas siapa tadi? Jeviko. Jeviko. Okay. Ya, perluasan marketing sebagai tim yang membantu pemasaran kami adalah namanya Laskar Kunir Putih. Jadi Laskar Kunir Putih ini memang ada yang dalam rangka belajar memasarkan karena dia mahasiswa, kebetulan produk saya sangat murah gitu sehingga bisa untuk belajar. Tetapi ada juga yang hanya Laskar ini menginfo dan membawakan untuk keluarganya. Tetapi kalau untuk pengolahannya selama ini kami belum berpikir untuk buka cabang di mana? Surakarta ya ini. Belum buka cabang di lain tempat. Sementara pabrik masih saya kelola di pabrik saya, tetapi pemasaran itu akan kami perluas, tetapi memang yang kapsul ini masih dalam proses perizinan. Jadi sampai CPOTB 1 ACC, kemudian masuk ke tahap CPOTB 2, selanjutnya baru nanti mestinya produknya dikembangkan. Tetapi kalau ESEM ini memang sudah sudah bisa ke
luar gitu, maksudnya sudah bisa ke luar daerah atau izinnya sudah turun gitu. Terima kasih. Demikian, kalau ada lagi boleh. Tepuk tangan dulu buat salah satu anggota tim Cuan yang sudah mulai bergerak aktif ya Bun. Oke, selanjutnya mungkin kita langsung masuk di Zoom aja ya. Mungkin ada pertanyaan dari Zoom. Mari kita lihat kolom chat. Oke, kita menerima pertanyaan itu ada yang dari ya, tanya HP. Kita menerima pertanyaan dari 10E Muhammad Aska Sabila Rusdi. Permisi Prof, seperti yang kita ketahui, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Lalu, seperti apa dosis untuk produk kunir putih dan bagaimana cara menentukannya jika ada? Silakan dijawab, Prof. Silakan dijawab, Prof. Terima kasih. Wah, ini siswanya pinter-pinter ya. Pertanyaannya sulit ini. Ya, dari Mas Muhammad Aska 10E. Terima kasih sudah bertanya untuk menanyakan tentang dosis. Jadi kami penelitian memakai hewan coba dan di dalam kita terapkan hewan coba itu ada istilahnya nanti ada konversi kalau dipakai orang atau manusia dengan berat badan sekian, hewan cobanya maaf tikus putih Wistar itu 200 gram, itu bisa dikonversi. Misalnya kalau kanker ganas, kami menerapkan 1 gram kunir putih. 1 gram kunir putih itu mungkin kalau dihitung bisa 10 kapsul. Misalnya, kalau orang tidak tahu, wah banyak sekali, wah minum obat kok banyak, nanti kalau kelebihan bagaimana? Ini sebetulnya bukan obat, jadi kayak suplemen, karena di mentah untuk lalapan juga bagus, tidak bahaya atau tidak menyebabkan efek negatif. Sehingga kami menentukan dosis itu dari penelitian lewat hewan coba. Kalau kelebihan bagaimana? Kalau menurut saya secara umum orang itu memakai jamu atau herbal itu sampai kondisi normal. Jadi secara umum mendekati normal atau normal itu 3 bulan. Tetapi kalau seseorang tadi pola makan nggak dijaga, misalnya punya ambeien, masih suka makan pedas, harusnya 3 bulan ambeien yang sudah gede itu hilang atau mengecil layu dan hilang karena makan pedas terus butuh 5 bulan. Kalau dia 5 bulan itu tidak sabar, ya 3 bulan selesai nanti makan pedas terus muncul lagi merasakan sakit lagi kalau BAB. Misalnya seperti itu. Jadi kalau kondisi tubuh sudah normal betul, ya jangan pakai dosis orang sakit. Sehingga pakailah dosis pencegahan. Jadi saya menerapkan dosis pencegahan di dalam botolnya itu kunir putih bisa 1 pagi, 1 sore. Tetapi kalau umurnya sudah lebih dari 50, maaf, kok badan sering pegel-pegel, dia merasa saya nggak sakit kok, tapi sering pegel-pegel, berarti kan ada sesuatu yang agak tidak normal metabolismenya, itu naikkan 2 pagi 2 sore. Tapi kalau ambeien sampai berdarah 3 kali 10, nanti seminggu itu tidak berdarah lagi. Nanti sebulan 2 bulan mengecil, maaf ya, kalau ambeien gede itu maaf, kalau BAB keluar kemudian harus dimasukkan kata Pak penderita tadi sakit sekali. Kalau alum, layu, itu ternyata masuk sendiri. Orangnya ke rumah saya sama istri saya, Bu, pun mari, sudah masuk sendiri sekarang nggak sakit. Saya ya tinggal bilang, Alhamdulillah. Jadi jangan makan pedas, saya tetap seperti itu. Demikian penjelasan saya. Jadi tidak akan berlebih kalau memang sudah sembuh ya jangan minum dosis pengobatan.
Oh ya, tadi sedikit meluruskan yang saya gratisi ongkos kirim kalau beli kunir putih, beli buku kunir putih atau buku penggembala itik menjadi profesor. Lah kalau belinya buku itu sambil beli kunir putih tetap gratis ongkos kirim gitu ya. Jadi saya ingin menyemangati adik-adik atau Bapak Ibu yang ada di Zoom atau webinar ini, khusus untuk webinar ini kalau mau beli buku kunir putih atau penggembala itik, maksud saya biar manfaat luas gitu, bisa menginspirasi masyarakat, saya gratisi ongkos kirim. Nah kalau Bapak Ibu itu sambil pesen kunir putihnya atau temulawaknya termasuk gratis kalau dengan buku untuk yang yang ikut Zoom kali ini. Gitu nggih. Jadi maksud saya bukan beli kapsul kunir putih 1 botol terus gratis. Nah, kalau sampai Solo paling ya 20.000 atau 15.000 padahal harganya juga segitu. Jadi yang beli buku biar manfaat luas maksud saya. Gitu, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Yasarini. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Ibu ya. Kita ambil pertanyaan dari kolom chat Zoom. Kita dapat pertanyaan dari Saudara Setia Romana. Assalamualaikum, perkenalkan saya Setia, mahasiswi UMBY mau bertanya. Oh ini mahasiswanya Ibu ya? Prof. Iya, Dwi, tadi saya info biar aja mahasiswaku ikut. Maaf, gabung. Ya ini emang webinarnya umum Bu, untuk seluruh Indonesia Bu. Baik, terima kasih. Ya, kalau gitu saya bacakan pertanyaannya. Prof. Dwi, berapa dosis kunir putih untuk 1. Haid tidak lancar, udah 4 bulan tidak haid. Yang kedua, diabetes, gula darah sekitar 200 sampai 300 dan habis operasi batu ginjal 4 cm ukurannya. Tapi masih ada serpihan yang tertinggal. Terima kasih. Monggo dijawab Bu Dwiyati Puji Mulyani. Ya, terima kasih. Dan terima kasih Mbak Setia Rumana. Kalau tadi dikemukakan haid tidak lancar, memang bagus kalau di USG biar tahu persis di rahim itu ada apa atau ada yang tidak normalkah, itu di USG bisa. Tetapi kondisi pandemi kadang-kadang kalau tidak terpaksa sekali orang tidak ke rumah sakit. Takut juga dengan adanya virus yang tidak kelihatan gitu ya. Jadi kalau tidak atau belum sempat USG, saya sarankan minum kunir putihnya 3 kali 5. 3 kali 5 kapsul per hari. Harapannya nanti di menstruasi yang tadi enggak menstruasi ya, sebulan atau 2 bulan sudah menstruasi lagi. Tentu saja ini kondisi umur yang masih produktif atau yang masih saatnya menstruasi. Mestinya beda dengan yang sudah menopause misalnya seperti itu. Jadi biasanya dengan 3 kali 5 itu kalau menstruasi enggak lancar atau kalau menstruasi itu sakit sekali, itu alhamdulillah nanti di bulan berikutnya itu sudah enteng, tidak sakit lagi atau berkurang sakitnya. Kemudian kalau diabetes 200 sampai 300 kami juga menerapkan 3 kali 5. Biasanya 2 sampai 3 bulan itu normal. Tapi progresnya akan kelihatan 1 bulan pertama misalnya turun, bulan berikutnya turun, bulan yang ketiga itu mendekati normal, misalnya seperti itu. Jadi progres kesehatan minum herbal apa saja sebetulnya. Cuma yang saya punyai, yang saya teliti adalah kunir putih jenis mangga, sehingga yang saya ceritakan juga kunir putih jenis mangga. Jadi 3 kali 5 kapsul per hari. Mungkin 1 bulan dulu, kemudian lanjut bulan kedua dan ketiga, insya Allah membaik, normal, sehat. Tadi kayaknya orangnya juga barusan operasi batu ginjal gitu ya?
ada serpihan lah. Kalau sakitnya bertumpuk satu orang, naikkan dikit misalnya 3x7. Nanti beda lagi kalau orang kemoterapi atau kemoterapi itu menunjukkan punya sel kanker yang merambatnya cepat. Itu bisa 3x10. Demikian Mbak Setia Rumana, ini sebetulnya sudah alumni Mbak, jadi kemarin ikut yudisium Februari, kebetulan saya hafal anaknya gitu. Terima kasih atas partisipasinya. Demikian, boleh juga Bapak Ibu Guru kalau ada yang tanya, atau tadi sekilas saya melihat di chat Mbak, minta nomor WA nanti dikasih aja. Nggak usah sungkan-sungkan WA, walaupun katanya nek profesor sungkan gitu WA. Boleh, saya pokoknya ingin mengabdi kepada masyarakat Indonesia. Siapa saja, kalau saya pas tidak ngomong seperti ini, pasti pegang HP dan saya upayakan untuk dijawab. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dwiyati Puji Mulyani. Tadi sudah beberapa pertanyaan dari audit dan juga dari Zoom. Mungkin sudah mewakili beberapa pertanyaan juga dari audiens yang lain. Berhubung sudah di penghujung acara, sesi tanya jawab saya tutup nggih Bapak Ibu dan audiens dan juga Prof Dwi Puji Mulyani. Terima kasih atas paparan dan juga sesi tanya jawabnya. Kemudian kita masuk ke acara selanjutnya. Jadi acara ini penutupan. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin memberikan sebuah quotes gitu ya. Ya, mungkin agak diresapi gitu ya, biar webinar hari ini bermanfaat gitu. Oke. Ibu, saya izin menutup webinar hari ini. Terima kasih atas partisipasinya Ibu. Semoga Ibu Dwiyati Puji Mulyani tetap sukses dan juga usaha Kunir Putih dan juga esemnya dan juga bukunya dapat terjual di seluruh Indonesia. Ya, diaminkan oleh putra-putri bangsa Indonesia, Bu. Terima kasih. Amin. Oke, kita balik lagi ke quotes yang agak tertunda tadi ya. Oke, silakan diresapi. Agar perut rakyat terisi, kedaulatan rakyat perlu ditingkatkan. Rakyat hampir selalu lapar, bahkan bukan karena panen buruk atau alam kita miskin, melainkan karena rakyat tidak berdaya mengolahnya. Jadi dari webinar ini diharapkan kalian-kalian para putra-putri bangsa SMA Pradita Dirgantara dan juga yang di audiens juga dapat mengolah tanaman herbal yang ada di sekitar kita. Oke, kemudian saya tutup. Demikianlah acara webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila banyak salah dan terima kasih sekali lagi kepada Prof Dwiyati Puji Mulyani